Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Kasman SPDI, MPDI, dan rekan-rekan sekalian yang ikut menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Asneni Asis dengan NIM 242011045 dari Fakultas Farmasi Prodi S1 Farmasi. Dan hari ini saya akan membahas tentang hakikat manusia dalam Islam. Presentasi kali ini sangat penting dikarenakan sebagai tugas ujian final pada semester 1 ini. Saya harap presentasi yang saya bawakan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita bersama-sama menyaksikan presentasi ini. Pendahuluan, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki keistimewaan dibanding makhluk lain. Dalam Islam, manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, serta diberikan akal dan juga nafsu. Islam memberikan panduan tentang asal-usul, tujuan, dan hakikat keberadaan manusia. Pemahaman tentang hakikat manusia membantu dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Quran Surah Ar-Rum ayat 30 mengatakan bahwa dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki fitrah, yakni kecenderungan alami untuk mengenal dan menyembah Allah. Hakikat manusia dalam pandangan Islam yaitu manusia sebagai makhluk fisik dan rohani. Yang dimaksud makhluk fisik adalah terbuat dari tanah dan juga air sebagai materi. Makhluk rohani memiliki ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga manusia sebagai hamba Allah atau Abdullah yang kewajiban utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 mengatakan, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku." Manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi dengan tanggung jawab. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 mengatakan bahwa aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Begitu pula dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 28-29 yang berbunyi, makhluk ciptaan Allah diciptakan dari tanah dan ruh Allah. Sedangkan dalam Quran Al-Baqarah ayat 30 mengatakan bahwa manusia memiliki tugas sebagai khalifah di bumi. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 2 mengatakan bahwa makhluk berakal dan berilmu diberikan akal untuk membedakan baik dan buruk ilmu sebagai sarana untuk mengenal Allah. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 mengatakan bahwa manusia sosial saling membutuhkan dan hidup dalam kebersamaan. Islam mengajarkan nilai ukhuwah atau persaudaraan. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 mengatakan bahwa makhluk beribadah tujuan utama hidup adalah beribadah kepada Allah. Ibadah mencakup hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan manusia, hablum minan nas. Asal-usul manusia dalam Islam. Manusia dalam Islam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dicantumkan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sari pati berasal dari tanah." Manusia ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 29 yang berbunyi, "Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku." Manusia juga diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu." Peran manusia dalam Islam. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 mengatakan bahwa sebagai khalifah di bumi menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan. Sebagai hamba Allah, taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagai makhluk sosial, berinteraksi dengan sesama manusia berdasarkan prinsip keadilan dan kasih sayang. Sebagai pencari ilmu, menuntut ilmu sebagai bagian dari ibadah adalah pengembangan diri. Potensi dan kelebihan manusia. Sebagaimana yang telah disebutkan, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Maka dari itu, Allah memberikan manusia akal dan ilmu. Manusia diberi kemampuan berpikir untuk membedakan yang benar dan yang salah. Dan itu tercantum dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-2. Manusia juga diberi hati dan nurani, memiliki kesadaran moral dan etika, kebebasan dan tanggung jawab, memiliki pilihan tetapi akan dimintai pertanggungjawaban dalam Quran Surah Al-Isra ayat 13-14. Begitu pula Allah memberikan tantangan dan ujian bagi manusia. Tantangan dan ujian bagi manusia adalah godaan syaitan. Manusia diuji dengan hawa nafsu serta bisikan dari syaitan dalam Quran Al-Araf ayat 16-17.
Manusia juga diberi tantangan hawa nafsu. Jika tidak dikendalikan bisa membawa manusia pada kesesatan. Dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9-10. Ujian kehidupan, cobaan berbagai bentuk, ujian keimanan. Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Kesimpulan dari materi ini adalah manusia dalam Islam adalah makhluk istimewa yang diberikan akal, nafsu, dan fitrah oleh Allah. Tugas utama manusia adalah menjadi hamba Allah dan khalifah di bumi. Manusia harus menjalankan kehidupan dengan seimbang antara dunia dan akhirat. Manusia dalam Islam memiliki kedudukan mulia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Islam menuntun manusia agar menjalani hidup dengan akidah, ibadah, dan akhlak yang benar. Manusia harus memanfaatkan akal, hati, dan potensi dirinya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, itulah tadi presentasi tentang materi hakikat manusia dalam Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.